Ya, jadi tempat-tempat yang ada di top gainer adalah tempat-tempat saham-saham yang dia itu sedang mempunyai momentum. Kalau yang ada di trending itu adalah saham-saham yang liquid. Walaupun dia nggak naik, walaupun dia nggak turun, tapi dia itu masuk trending ketika dia mempunyai volume yang besar dan transaksinya besar. Ya, yang jelas kalau saham-saham yang ada di trending itu dia liquid. Oke ya cintaku, dia liquid. Yang kedua, kalau udan kayaknya Yorobun. Terus yang ada di top gainer adalah saham-saham yang dia sedang mempunyai momentum. Oke ya cintaku ya. Saham-saham yang sudah pasti naik itu ada di top gainer. Ya. Berarti ketika jam 9 TED, oke, kita larinya ke top gainer. Tapi jangan nyari yang paling atas. Biasanya aku akan cari yang dia itu jam 9 TED itu masih di under 10%. Ingat ya, jangan makanin saham yang jam 9 TED itu di atas 20%. Ya, karena kalaupun dia arah, kamu dapatnya cuma dikit. Mending kalian scroll ke bawah cari yang dia itu under 10%. Kayak contoh BP aku udah dapat 7% hari ini. Terus ada lagi Coca itu aku beli dari hari Jumat, aku dapat 18%. Terus tadi BNBR aku masuk dapat 15%. Aku masih hold ini BNBR. Terus yang pertama kali kita lakukan kan ke top gainer. Kenapa Mbak? Kenapa kok di top gainer? Karena top gainer adalah saham-saham yang sedang mempunyai momentum. Yang kedua, saham yang ada di top gainer adalah salah maksudnya tapi kalau saham yang ada di top gainer itu belum tentu liquid. Kalau yang di trending kan dia udah pasti liquid ya. Kalau yang di top gainer itu belum tentu liquid. Contoh, kita buka Roni ini dia top ARA nomor 1. Tapi perhatikan frekuensinya Roni itu dia sekecil kesabaranku, minum dulu ya Robun. Maaf ya karena lagi batuk darling. Jadi kalian kalau misal ada Roni gitu ya, Roni itu nggak liquid ya Robun, walaupun dia ARA gitu ya. Logika aja, misal kalian punya nih 20 lot atau 50 lot, misal kamu jual di angka ini, angka di harga 1690 darling. Nah kalian kalau punya 50 lot aja kalian jual itu nggak match patrial, karena cuman ada 19. Kalian harus antri, kalian harus nunggu dia kemakan, atau kalian harus jual di 2 tick biar kalian itu bisa match sepenuhnya. Jual di sini 19, jual di sini berarti 31 gitu ya. Intinya hindarin saham-saham yang dia itu frekuensinya tipis walaupun dia ARA. Oke ya. Makanya kita itu jangan minimal pilihnya itu yang dia itu liquid. Kayak contoh misal ada Coca dia liquid. Terus misal ada Omre, ini Omre kan dia naik 20% ya Yorobun. Tapi ini tuh belontang-belanteng gitu dia frekuensinya gitu. Ini juga lotnya belontang-belanteng. Siapa tahu ini adalah milik satu orang, milik bandar doang. Bisa jadi nggak? Ya bisa jadi dong darling. Nah coba perhatikan nih, dia tuh sudah keluar dari jalur, itu sudah sangat jauh ya. Kita nanti bahas satu persatu. Oke, kita bahas ini, hapusin dulu biar nggak ada yang nanya mbak settingannya apa, mbak settingannya apa. Ya Allah, kalau batuk malam hari makin gitu ya. Emang sehat itu adalah nomor 1. Nah kalian berharap apa gitu dari saham-saham yang nggak liquid? Ini kan belontang-belanteng banget kan, nggak jelas. Nah jadi hindarin saham-saham yang kayak gini ya darling. Nah terus kita masuk langsung ke analisanya. Kita masuk cepret gitu ya. Misal cap cip cup, kembang kuncup, kita pilih yang masih di bawah aja dulu. Misal kita pilih, nah tadi VKTR itu udah bolak-balik banget aku bilang VKTR tuh, sampai aku tandain nih. Aku itu nandainnya itu dari
Sini dari tanggal 13 udah aku kasih kayak gini, support dan resisten. Untuk apa? Untuk kita bisa lihat ini bener gak. Nah hari ini pas gak sama coretan aku gitu. Berarti dia sekarang adalah breakout resist, karena resistnya dia di 750. Ketika dia kuat dia akan ke 760. Berarti dia sekarang breakout resist. Ada 3 cara untuk membeli emiten. Buy on support, beli ketika dia bertahan di support. Buy on breakout ketika dia breakout resist kayak sekarang. Atau buy on weakness, beli ketika dia koreksi. Ya. Contoh di mana ketika dia koreksi. Contoh yang pernah aku sepil adalah contoh kayak Indi. Nah, Indi itu aku tuh analisa di sini. Di sini. Jadi ini tuh belum muncul ya. Analisa Indi tuh aku di sini. Ketika market belum buka sebelum di tanggal 15 Juli, ini teman-teman kemarin ada yang sempat tanya, Mbak analisa Indi dong gimana, kok bisa dapat harga kok tahu dia mau turun, dia mau naik gitu. Padahal di sini kan dia sebenarnya ada volume ya di sini. Dia bisa naik nggak? Bisa dong. Ketika dia di tanggal 14 ini dia ada naik, ada volume. Di besoknya dia bisa naik lagi nggak? Bisa. Nyatanya dia bisa naik dari closingnya dia itu 2230, dia bisa naik sampai ke 2310. Tapi jangan asal HK gitu. Kita lihat. Nah, aku tuh ketika dia di sini, ketika ada yang orang yang nggak punya barang, aku bilangnya apa? Kamu bisa entry ketika kamu cari. Ketika closingnya di sini, ini kan closingnya dia di sini. Cari support terdekatnya dia. Support terdekatnya dia di mana? Kita turun tek. Nah, di area sini. Ketika dia di area sini adalah area supportnya dia, berarti kita turun terus sampai sini. Ada apa di sini? Kalian lihat di sini dan di sini ada supportnya dia. Nah, di sini juga area supportnya dia. Di sini. Ketika dia di sini jebol, berarti kan supportnya dia kan mantul. Berarti kan supportnya dia jebol. Ketika di sini supportnya mantul. Nah, iya kan? Bentar. Mana? Sebentar. Nah, ini adalah di hari Rabu ya, di hari Rabu kan tanggal 15 Juli. Tapi aku analisanya itu di sebelum market buka. Ini tuh jam Taiwan ya. Jam Taiwan itu jam 9.38. Berarti kalau di Indonesia jam setengah 9. Bukan setengah 10. Jadi nih MA5 Golden Cross, MA10 Golden Cross, volume melebar, MACD melebar, parabolic SAR-nya juga masih jauh di candle. Sekarang harganya 223. Kalau nanti turun dan mantul di area 115 sampai 20, resistnya di situ. Nah, di sini. Dia kalau dia mantul di area 150 kan di sini. Kan dia jauh kan. Kalau di sini kan dia jauh. Nah, dia tuh di sini. Kalau dia jebol di sini berarti dia akan lari ke 1150 yang tadi aku bilang. Tapi di 220 ini dia mantul. Oh, berarti di support ininya tuh dia mantul. Berarti boleh ambil barang. Nggak semua candle merah itu dia buruk, darling. Ketika dia itu turun disertai dengan volume yang turun, berarti di situ tidak terjadi panic selling. Rumus volume itu ada 4. Ketika harga naik, volume naik, berarti akumulasi kuat. Ketika harga naik, volume turun, berarti terjadi koreksi atau distribusi pelan. Ketika harganya turun, volumenya naik, berarti di situ ada distribusi kencang. Ketika harganya turun, volumenya turun, berarti di situ tidak terjadi panic selling. Berarti ada yang
yang ada yang HK, justru mungkin ada yang nyerok di bawah, karena ketika dia turun, dia itu volumenya turun, tidak terjadi panic selling. Berarti dia oke, besoknya dia naik lagi nggak? Bisa nih naik lagi kan. Jadi makanya ketika harganya dia itu naik, volumenya naik, harganya turun, volumenya turun, jangan panik duluan gitu. Contoh lagi di mana? BP. Nah, ini udah penuh coretan. Nah, kayak gini aku gedein. Nah, coretan ini tuh aku bikin dari kemarin-kemarin. Coba bener nggak? Nih di sini. Ketika di sini dia naik, besoknya dia bisa naik nggak? Bisa nih. Dari closingnya dia 146, dia naik sampai 150 ya. Terus ketika dia closingnya turun, volumenya turun nggak? Turun. Terus besoknya dia harganya turun, volumenya turun nggak? Turun. Berarti semakin bagus gitu. Ketika harganya turun, volumenya turun, dia tidak ada panic selling. Bahkan mungkin ada yang akumulasi, ada yang ketika di supportnya dia mantul, berarti kan dia ada perlawanan, ada yang beli gitu. Nah, ketika di sini udah mulai hijau lagi di sini, ya kan? Walaupun volumenya dia kecil, tapi kan dia ada hijau. Terus besoknya dia naik. Jadi kadang seorang trader juga harus sabar gitu. Ketika dia itu koreksi, kan tadi aku bilang ada 3 cara beli emiten: buy on support, buy on breakout, buy on weakness. Nah, weaknessnya yang dimaksud tuh ini, ketika dia turun, mantul di support dan diiringi dengan volume yang turun. Terus perlu lagi apa? MA. Kalau dia masih break di atas MA 5, berarti dia oke. Aku kasih contoh. Kok tampilannya jadi kayak gini? Apa diperbaharui tadi? Keperbaharui. Nah, di sini kita klik 2 kali. Ini cuma sebentar, nanti aku dari awal ya. Tenang aja. Nah, MA 5. Nah, perhatikan ketika dia koreksi, itu dia masih mantul nggak di atas MA 5? Ketika sebuah harga yang dia itu masih turun di atas MA 5 gitu, dia koreksi dengan volume turun, tapi dia masih di atas MA 5, berarti dia masih oke. Berarti dia koreksi. Mudeng ya, jangan mudah panic selling. Ketika kalian bisa teknikal, ketika mungkin kalian nyangkut, kalian akan tenang. Karena apa? Ya udah, nanti juga bakalan kejemput. Aku belinya juga di harga yang supportnya dia atau resistennya dia gitu. Ya, jadi BP itu aku sempat nginep 2 hari nih di sini. Average down aja, udah. Terus tadi dapat berapa? 7%. Karena dia selalu mantul di atas MA 5. Even di sini dia tuh turun kan. Tapi lihat, ketika di sini kan dia masih di atas MA 5. Ketika dia turun, dia kan jebol MA 5-nya. Dia turun melebihi MA 5. Tapi kamu lihat closingnya dia di mana? Closingnya dia tuh masih di atas MA 5. Walaupun dia hijau, tapi dia itu turun kan? Turun tapi mantul nggak di supportnya dia? Mantul. Ini kan selalu mantul di supportnya dia di sini. Ya kan? Berarti dia masih dijagain. Begitu. Support dan resisten itu penting untuk kita bisa melihat. Jadi kalau misalnya kita paham support dan resisten MA, itu tuh dengan itu aja tuh kita udah tahu kok kita bakalan entry di mana, exit di mana gitu ya darling. Jadi yang harus kita selalu latihan adalah kita pelajari support dan resisten, biar kita tahu area-area yang bisa kita ambil itu di mana, di area supportnya dia, atau ketika dia breakout resist. Di sini kan dia breakout resist, ya kan? Dia turun tapi dia bisa breakout resist, itu dia melawan kan di sini. Dan sekarang dia posisinya adalah breakout resist. Jangan langsung HK ya, awas aja besok kalau ada yang orang HK langsung. Ini kan dia udah naik. Mbak, beli BP sekarang telat gak? Ya telat dong darling. Kenapa kamu nggak beli pas di sini? Ada yang nanya misal, Mbak masuk BP besok telat gak ya? Masuk BNBR besok telat gak? Aman gak ya? Tak parani ya kalau ada orang yang HK ikut liveku tapi suka HK. Nah, di sini dia kan breakout.
Nah dia kan hari ini naik banget ya. Nah Mbak masuk BNBR sekarang telat nggak? Telat lah otomatis. Kalian gimana sih? Secara dia tuh sudah naik, kenapa nggak beli pas lagi koreksi di sini? Ya kan? Nah berarti apa yang harus kita lakukan ketika dia sudah naik dan kita belum punya barang gitu? Berarti yang harus kita lakukan adalah mencari support terdekatnya dia. Supportnya dia di ampun, bengek ya Robun. Oke, endi sih? Sini. Rasisnya dia berarti di sini. Terus selanjutnya di sini. Kalau BNBR besok di harga 106 itu dia bisa breakout, berarti dia akan lari ke 111. Tapi dia sudah naik nggak? Ini harganya udah tinggi banget nggak gitu kan? Ini besok HK masih bisa naik nggak ya Mbak gitu? Kita yang namanya Bollinger Band. Nah, dia sudah keluar dari Bollinger Band kan? Berarti jangan langsung HK dong darling. Sabar. Tunggu dia turun, tunggu dia koreksi. Tapi MA5-nya kan di sini. MA5-nya garis MA itu punya harga, punya nilai. MA5-nya berapa? 90. Sekarang harganya 105. Berarti kan dia jauh. Kalau dia pun turun masih di atas MA5, ya udah tungguin nanti dia turun. Tungguin nanti dia koreksi gitu. Jangan dipaksa. Mbak hari ini kan dia volumenya gede gitu kan. Nah posisinya volumenya besar, ininya juga besar. Dari segi MACD misal, MACD. Nah MACD-nya juga dia melebar gitu kan. Terus apalagi selain MACD. Terus tapi kan dia itu sudah keluar dari Bollinger Band, makanya jangan langsung HK walaupun dia ada volume tinggi gitu. Kita lihat ADX-nya berapa. ADX-nya berapa? Coba lihat. 13 doang. Ya Allah. 13 doang gitu. 13 doang. ADX itu yang baik itu harus di atas 20. Kalau di atas kalau belum masih di bawah 20 berarti dia sahamnya belum terlalu kuat, powernya belum kuat. Karena ADX itu adalah mengukur kekuatan saham ini tuh lagi diminati atau enggak. Kalau dia masih di bawah 20 berarti saham itu belum terlalu diminati. Kalau dia sudah di atas 20 berarti dia lagi rame gitu. Makanya jangan langsung main HK. Lihat dulu, kadang kan ada orang yang gini, Mbak aku BSJP kok malah turun, dia kenapa? Padahal dari segi MACD dia melebar, volumenya dia tinggi, dia juga hari ini juga dia naik banget. Tapi kok pas aku beli di closing kok malah dia besoknya turun ya, kenapa? Lihat ADX. ADX itu penting nggak penting ya? ADX itu average directional index. Kalau kalian nulis ADX aja nggak ada ya. Average directional index, cintaku. Nih ya, average directional index. Makanya kadang-kadang ada yang kayak gini, Mbak aku BSJP katanya kan kalau ada volume berarti dia oke buat BSJP. Lihat ADX-nya ya Robun ya. Jangan asal HK. Kalau ADX-nya tuh masih di bawah 20, berarti dia masih belum oke ya. Kita belajar MA. Masuk ke MA dulu. Kita pilih Cap Cip Cup, Bank Kuncup. Saham-saham yang belum pernah aku apa ya? Nanti kayak contoh kemarin aku sempat yang aku terakhir live itu bahas AMMN ya. Mbak ada yang komen, Mbak AMMN yang semalam kamu analisa terbang. Makasih, sama-sama ya Yorbun. Aku nggak nyuruh kalian buat beli. Tapi kalau semisal aku kasih contoh di suatu emiten dan ternyata hari besok dia work, berarti ya kalian pintar, kalian analisanya bener. yang ikut live aku, terakhir aku live itu bahas AMMN, aku analisanya di sini. Dia naik, dia ADX-nya 18, tapi secara teknikal dia oke. Dan dia naik karena terbantu sama volume, dan dia oke. Naik turun tertahan di atas MA5, walaupun dia merah, dia masih tertahan di atas MA5. Naik turun, ketika saham itu bullish, dia akan selalu break atau dia akan selalu mantul di atas MA5, which is berarti MA5 itu adalah support gitu ya Robun. Ya belajar.
kita bahas yang lain. Bahas apa cepetan? Nggak bisa komen mbak. Kabus bisa komen ya. Biar aku aja. Cap cip cup kembang kuncup. Bul kayaknya udah pernah. VKTR sering. TPIA BP Dewa udah pernah belum ya? Pack, aku kasih tahu pack ya. Pack itu cuman ada 2 pilihan, kalau nggak ARA ARB. Jadi kalau kalian udah dikasih pack ARA TP, jangan ditahan, kalian berharap besok dia naik lagi. Nih kasih contoh. Nih, ini pack ya darling. Aku kasih ada X-nya doang nih. Nih, ada X-nya cuma 9,9 ya. Kayak payday sell 9,9, sangat jauh walaupun dia hari ini ARA gitu. Kalau kalian punya barang TP, jangan pernah nahanin saham-saham yang dia hijau. Ya udah, kalau dikasih ARA berarti dikasih rezeki, jangan serakah Yorobun. Kalian berharap besok ARA lagi, ARA berturut-turut ya. Kalian berharapnya begitu, tapi nggak semua saham itu bisa jadi hari ini ARA, besok dia ARB. Karena pack itu polanya seperti itu. Kalau orang yang sering trading di pack pasti dia paham. Bener nggak? Nah, ini adalah NTBK. Dan ini adalah udah aku analisa itu dari lama. Dia selalu break di area ini nggak? Resistennya dia. Bener kan? Aku tuh mungkin dari area sinian kali. Di area sini kayaknya. Dari tanggal 10 Juli. Nah, resistennya dia kan di sini. Ya kan? Di sini nih, di sini. Di sini. Kalau kalian paham resist atau support, kalian tuh bisa membaca masa lalu, bukan membaca masa lalu ya, tapi kalian bisa membaca data-data yang sudah ada gitu, kalian tarik, kalian setidaknya tuh bisa menilai gitu. Nih aku, nah hapus dulu nih. Harganya sekarang hari ini di sini, ya kan? Berarti dia di supportnya dia, di resist kelalen. Nah terus kita itu berarti resistnya dia di mana? Di sini. Terus kalau dia jebol di sini, dia larinya kemana? Kita turun, berarti supportnya di sini. Begitu caranya. Mbak, cara bikin support dan resisten gimana? Cari pucuk-pucuk yang sering dia tertahan atau mantul. Nih di sini contoh, di sini atap, di sini atap, di sini atap. Support itu lantai, resisten itu adalah atap. Terus di sini dia closing di sini. Kita lihat ada apa di sebelumnya. Nah di sini ada apa? Perhatikan, closing itu nggak sembarang tempat gitu. Closing itu kadang di support, kadang di resist. Makanya kita itu harus tahu IEP closingnya berapa biar kita bisa menentukan BSJP atau menentukan saham ini layak di hold atau enggak, atau mau di TP atau enggak. Nih, dia closingnya tuh di sini. Kita lihat tarik ke belakang, oh di sini ternyata resistnya dia. Oh ternyata dia resistnya dia. Oh di sini ternyata atapnya dia. Oh di sini ternyata atapnya dia. Berarti dia sekarang breakout resist. Turun lagi kalau misal dia jaga-jaga. Kalau turun berarti dia turunnya akan kemana? Lihat di sini pucuknya dia. Oh berarti dia akan larinya ke area sini, ke area 100 sampai 101. Jadi jangan apa-apa itu langsung di HK ya darling. Gitu caranya Mbak. Karena kan hari ini naik NTBK ya 9%, masuk top gainer juga. Jangan langsung di HK di harga 101 gitu. Tunggu aja, kalau dia dikasih turun, kalian makan gitu. Kalau dia turun dan mantul di support, berarti dia bagus. Gitu ya. Ketika dia mantul di support kan dia berarti bagus. Nah, begitu. Ya, darling. Analisa ini. Support dan resisten udah paham lah ya. Ke MA ini buat teman-teman yang baru join, ada yang belum tahu cara pemasangan MA gimana? Banter banget orang kalian jelas nak ya. Time is money ya rebun. Kecepatan apa ora? Karena nyong lagi watuk ya rebun, nek kesuwen kok nyong keselak watuk.
Burem mbak, ya Allah wis 17 Pro Max yang ngene burem baik, melasi banget. Ngesuknya inden ya Robun. Inden 20 Pro Max ben genah ya Robun. Bollinger Band itu berubah di harga besoknya. Apa ngosit ke? Ngosit apa ke? Bollinger Band itu bisa berubah di harga besoknya ya. Bukan berubah di harga besoknya, cintaku. Dia akan mengikuti arah candle. Semakin dia tinggi candlenya, dia akan mengikuti, akan melebar. Makanya ketika sahamnya itu reversal, ketika Bollinger Band itu segini, bisa jadi segini karena dia reversal, naik turun dan Bollinger Band itu akan mengikuti arah candle. Begitu cinta. Sinyal elek apa lur? Apa blur sinyal elek ya Robun lagi udan. Nah kene miki sempat udan. Cara baca MA Mina wis tau dianalisa urung ya? Ente BK disit apa Mina? Bebas kalian sih. Settingan adik nggak ada cintaku. Tek parani ya orang anak settingan cinta. Masuk ke MA ya cintaku. Ini bukan, aku nggak nyontohin ini harus dibeli besok ya. Gelut bae ya Robun. Jadi ini adalah salah satu contoh emiten aja. Aku ngajarin cara baca MA ya. Aku bengek banget darling. Nih caranya di sini ya cintaku. Nah, nih. TF berapa daily cintaku? Wis orang anak request emiten ya, engko tak ganti maning guys sing luwi kayak menang ya Robun. Engko analisa dewek ya cintaku. Setelah aku live kalian coba masing-masing kalian itu harus menentukan cara baca MA emiten yang kalian punya itu sedang berada di apa gitu ya. Ini yang pertama kali ini darling semuanya. Ini time frame daily ya cintaku. Kalau analisa itu di time frame daily darling ya. Maksudnya settingan yang diinput berapa kak? Ya Allah cintaku, orang anak settingan cintaku. ADX itu nggak ada 14 selain MA itu semuanya standar, nggak ada settingan apapun, standar dari sananya ya, kecuali MA tok. Oh iya, makasih ya cintaku. Engkau tak punya kencur. Masalahnya nang Taiwan lah gak kencur ya Robun. Ngesuk nyomong pasar ya tuh kencur. Settingan SAR berapa mbak? Kayak susu tak pitet ya. Kalian ngeyel diomongi. Engkau sih tak pitet di situ ya Robun. Di sini pengaturan komen. Nih pemirsa yang budiman ya, beautiful, handsome, ganteng, cantik ya. Nggak ada settingan apapun kecuali MA tok ya. Mau ADX, mau Bollinger Band, mau parabolic SAR, mau MACD, mau RSI, semuanya standar dari sananya di sini ya. Di sini cintaku, nggak ada settingan apapun. Kayak kurang genah apa orang ngosit cintaku, tak kayaknya di situ. Nah, layarnya cepret. Nah, mandan genah kayak buk pada kurang genah. Nah, buk rebeng ya. Ya, perhatikan. Kita mulai masuk ke MA. Ya, buat pemula perhatikan kalian kalau misal mau rekam boleh ya. Aku nggak punya rekamannya, nggak bisa ngirim juga cintaku. Moving average ya, pakainya yang mana Beja? Pakainya yang standar yang ini. Kenapa nggak pakai yang moving average eksponen? Ini kan EMA, karena nyong tahu ya Robun, jadi pakainya EMA, pakainya moving average tapi di setting kan di sini kan masih 50. Kita klik 2 kali, klik. Nah, di bagian input kita ganti MA5 karena butuh berapa 3 MA sayangku. MA5, MA10, MA20 ya. Butuh 3. Jadi yang diganti itu line-nya aja sama smoothing line-nya. Smoothing line sama source itu tetap close ya. Nah, terus di sini adalah MA ya, cuman diganti itu tok. Di bagian style bebas warnanya merah, kuning, hijau, di langit yang ungu, serahmu ya. Karena kita butuh 3, otomatis kan kalau biru semua ya nanti kita nggak tahu, jadi 3 garis itu tuh harus beda-beda. Terus kita bikin lagi, jangan males ya. Kenapa nggak pakai triple moving average mbak Ija ben sekalian? Oke, misal nih ya, ini kan triple mbak, karena kamu butuh 3, pakainya standar aja ya Robun. Ya, terus di sini klek. Nah, terus bagian input lagi kita butuh MA10 ya.
kita butuh 10, terus SMA-nya diganti EMA. Nah, ngapa EMA Mbak Wija? Karena kalau SMA ini adalah smooth moving average sayangku. Jadi ini untuk analisa swing trading. Kalau EMA itu untuk analisa scalping. Kalau WMA ini untuk jangka panjang, ya. Bagian stylenya diganti lagi, serahmu mau warna apa? Pink, terus merah muda. Nah, merah muda ya boleh, merah muda ya. Terus habis itu peach. Nah, ini kan EMA 5. Ini kan yang merah EMA 5, ini EMA 10. EMA 20-nya satu lagi. Kita klik lagi moving average. Ya, terus di setting lagi, kita input ganti 20. Kenapa 20, Mbak? Kenapa nggak 50? Ya, kesuwen naik 50. 50 itu untuk swing. Ini warna apa? Warna kuning. Terlalu menyala. Terlalu, berarti sage green ya, sage green. Ini aja sage. Nah. Karap-karap inyong ya Robun. Nah, udah. Nah ya, oke ya, cintaku ya, kena ya. Berarti yang merah marun ini adalah EMA 5, EMA 10, EMA 20. Alhamdulillah ya Allah, kan lagi flu dan batuk darling. Oke. Nah, yang aku jelasin dari awal, EMA 5, 10, 20. Ini apa sih Mbak Ica gitu kan? Kenapa 5, 10, 20? Moving average ini adalah, ini pengertiannya adalah indikator teknikal yang bisa kita gunakan untuk melihat rata-rata pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Lah ini periodenya. Ini darling. Ini adalah periodenya 5, 10, 20. Berarti kalau MA 5 adalah rata-rata pergerakan harga saham dalam waktu 5 hari atau 5 candle. Kalau 10 berarti rata-rata pergerakan harga saham dalam waktu 10 hari, periode 10 hari. Kalau 20, 20 hari. Kalau 50, 50 hari. Kalau 100, 100 hari. Gitu ya darling. Gitu ya cintaku ya. Itu adalah fungsi dari moving average. Prinsip dari moving average adalah apa? Ketika EMA kecil berhasil menembus EMA besar di atasnya, maka dia akan naik. Di sini dulu nih, yang kemarin belum lama. Nih, kalian perhatikan ketika EMA 5, ketika EMA 10 dan EMA 20-nya itu masih lempeng, masih belum ada teguhan. Ini EMA 5-nya dulu nih ngasih tahu kalau dia mulai ada rebound. Dia membentuk tekukan di sini. Ya kan? Membentuk sudut di sini. MA 5-nya dulu ngasih tahu ketika dia mau apa? Mau naik. Ketika MA kecil berhasil menembus MA besar di atasnya, maka dia akan naik. Itu adalah prinsip dari moving average. Mau di time frame manapun, mau di time frame kecil, mau di time frame besar, ketika MA kecil berhasil menembus MA besar di atasnya, maka dia akan naik. Ya, diikuti dengan parabolic chart-nya flip flop, MACD, golden cross, ada volume. Ya. Terus yang sebaliknya, ketika EMA kecil, EMA 5 menembus EMA besar di bawahnya, maka dia akan turun. Di sini terjadi apa? Momentum exit. Ya, jangan ngeyel kalau udah nyangkut, kalau udah dikasih SP1. SP1 itu di sini. Ketika EMA 5 dead cross EMA 10, berarti itu adalah SP1. SP2 itu di sini. Ketika MA 5 dead cross MA 20, oke, sudah ampun ya Robun, beris. Ya, dia akan beris. Makanya kalian kalau udah nyangkut di sini jangan ngeyel, jangan denial terus. Siapa tahu naik ya. Kalian melawan takdir. Ketika kalian bisa teknikal, ketika kalian nyangkut di sini, minimal kalian bisa cut loss di sini. Misal kalian ngeyel nih, siapa tahu bisa naik Mbak, bisa ada pullback atau bisa ada false break, nanti aku bakalan TP-nya di ketika dia naik sementara. Nah, misal kalau kalian ngeyel, oke lah, nggak apa-apa. Tapi misal kalian sudah dikasih tahu nih, ketika EMA 5 udah dead cross EMA 20, ini udah harapan terakhir, udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah beris terus ya Robun. Dan beris itu membutuhkan waktu yang lama ya. Jadi makanya
ketika kalian ini kan di sini rally ya, di sini kan rally nih NTBK nih naik kan viral, kalian HK di pucuk, kalian di sini masih hold, di sini masih hold, di sini kalian masih hold, siapa tahu naik karena di sini udah sayang, terus di sini ya mbak makin turun tapi kalau mau di cut loss sayang, terus akhirnya di sini frustasi, kalian cut loss di sini ya kan, kalian cut loss di sini terus 3 hari kemudian dia naik, kalian pasti mikirnya gini, saham kalau abis di cut loss kenapa naik ya mbak gitu, bukan masalah sahamnya ya Robun, kamu yang nggak bisa teknikal. Kenapa kalian itu kalau di sini ada orang yang sering ngerasain kenapa ya mbak kalau habis cut loss sahamnya terbang, berarti kalian nggak membaca teknikal gitu. Teknikal itu bisa dibikin bandar mbak, terserah, yang penting kalau kalian paham sama konsepnya, kalian bisa kok masuk ketika belum ramai, keluar ketika sebelum pestanya selesai. Cuankus, jangan serakah. 1-3% keluar, dikasih 4 alhamdulillah. Tadi kenapa BNBR aku dikasih 15? Karena tinggal terapi ya Robun. Aku masuk ketika dia breakout, terus akhirnya aku terapi nenek, gak pegang HP, selesai terapi udah closing, dapat 15% rezeki ya. Begitu darling. Kalau misal aku mantengin market, itu gak sampai 15 karena aku adalah orang yang disiplin TP cuankus begitu, dan sekarang dikasih 15 ya, besok TP gitu darling. Itu MA dong, itu MA tok ya, ulangi maning mbak, nggak maksud. Ketika MA kecil berhasil menembus MA besar di atasnya, maka dia akan naik. Di sini terjadi momentum entry ya, di sini terjadi momentum entry cintaku, oke ya. Di sini semakin lebar jarak antara MA, berarti trennya semakin menguat, entah itu turun entah itu naik. Ketika kalian mengetahui ada emiten yang dia itu sedang sedang turun tapi MA-nya itu masih melebar, ya udah jangan beli. Mbak, aku punya NTBK kan di sini kan mbak, aku nyangkut terus kan, aku pikir dia turun, aku average down. Kenapa kalau dia average down makin down ya? Karena kalian itu salah darling, kalian average down ketika bearish ya, bukan ketika dia mau uptrend. Kalian itu kalau average down itu ketika MA-nya itu sudah mulai mendekati MA 5 gitu loh ya. Kalian pernah gak sih merasa mbak aku average down malah makin down? Ya kalian harus average down itu harus melihat posisi juga ya Robun ya, jangan asal average down makin down. Ya iyalah, karena kalian average downnya ngasal. Begitu cintaku ya. Nah terus di sini kan sebenarnya NTBK itu masuk dalam top gainer ya, tapi perhatikan aku kasih satu, ini MA-nya udah lumayan ngerti nggak? Parabolic SAR sama aku kasih 3 malam ini, Parabolic SAR sama Bollinger Band. Bollinger Band-nya kan dia sudah keluar ya dari Bollinger Band. Makanya Bollinger Band itu adalah penjaga harga gitu. Setiap harga yang keluar akan ditendang masuk ke dalam Bollinger Band. Oke ya cintaku ya. Berarti Bollinger Band-nya nanti aja. Kita bahas dari segi musim. Dari Parabolic SAR. Mbak settingannya apa? Orang setting ya, kita cuma tak gedein dok ya cintaku. Ini kan kecil. Kalian kalau gedein di thickness-nya. Ya, jadi ini nggak ada settingan. Masih sama 002 ya. Nexting takon maning tak parani ya Yorobun, Sherlock tak parani ya. Ini adalah musim. Oke ya darling, ini adalah Parabolic SAR. Ini adalah musim. Musimnya cuma ada 2 tok, musim naik dan musim turun. Kalau nggak naik turun, kalau nggak naik ya turun, kalau nggak naik ya turun. Nah di sini itu sebenarnya itu tuh NTBK itu kalau dari segi analisa aku, kita ngasih bareng-bareng ya. Ini tuh sebenarnya parabolic saja tuh udah mulai mendekati ya. Kalau hari ini naik terus dari segi MACD dibuka cepret sama volume. Nah, di sini kan ada volumenya oke. Terus di sini MACD-nya juga dia melebar, tapi histogramnya itu mengecil enggak? Histogramnya itu mengecil ya Robun, dan dia itu tidak pekat. Kalau dia itu ada akumulasi kuat, itu biasanya tuh dia warnanya pekat ya. Kalau dia di sini ada kalau dia ada akumulasi berarti dia warnanya tuh hijau pekat ini.
naik. Nah kayak gini ya. Kalau histogramnya itu hijaunya pekat berarti dia akumulasinya kuat. Tapi kalau udah mulai mengecil berarti kan dia akan lari kemana? Kalau mengecil darling, dia kan lama-lama nanti naik terus turun terus mengecil terus akhirnya nanti merah kan, merah pekat yang bentuknya kayak gini loh, merah pekat terus nanti mengecil gitu kan. Nah bisa jadi di sini itu dia sebenarnya itu cuman naik sementara aja. Bisa jadi mungkin dia bakalan naik lagi mbak, karena dia kan mungkin mau bentuk cup atau gimana. Nah biasanya aku itu jarang banget masuk di saham-saham yang dia itu sudah berada di atas. Karena apa? Akumulasi dia di sini. Orang anak kayak fase emiten itu dia kan akumulasi, markup, distribusi, markdown. Berarti kayak gimana? Contoh. Di mana akumulasi di sini. Nah, di sini akumulasi kan. Terus di markup. Terus di atas itu sebenarnya dia tuh udah distribusi. Terus di sini markdown. Terus di sini akumulasi lagi, terus di sini markup, distribusi, markdown lagi, akumulasi lagi, markup lagi. Di sini mungkin udah area distribusi sebenarnya, tapi selalu ditampung gitu. Jadi sebenarnya kan kalau dari sini kan sebenarnya high terakhirnya dia tuh di sini. Dan dia kayak nggak pernah nyampai, walaupun dia di sini, tapi kan dia nggak pernah nyampai high-nya dia di sebelumnya. Di sini, ya kan? Sebenarnya dia itu MA5-nya itu sudah mulai menukik gitu. Jadi biasanya kalau misal dia turun, dia kan sekarang 110. Kalau misal dia supportnya dia berarti di mana? Supportnya dia berarti dia turun di sini. Supportnya dia 97. Kalau 97 jebol, berarti dia akan lari ke turun ke area sini. 9796 kan area supportnya dia, ke sini 92. Nah di sini kan juga dijagain kan 9998, berarti dia area supportnya dia. Nah di sini dia sekarang breakout resist. Tapi aku tuh jarang banget masuk ke emiten yang dia itu sudah berada di atas, karena dia kan sebenarnya di sini ya kan. Dan di sini juga ada apa ya Robun? Di sini ada apa, darling? Gap, benar. Gap itu apa? Gap adalah utang. Jadi gap itu harus diisi, entah itu kapan itu harus diisi. Begitu ya. Jadi aku tuh jarang banget masuk di emiten yang dia itu sudah mulai mendekati sama titik SAR-nya ini. Ya, walaupun dia masuk top gainer, biasanya aku nanti dulu gitu. Jangan langsung di HK, walaupun dia naik hari ini jangan langsung di HK. Kalau cuan-kus boleh ya, tapi jangan di HK. Begitu. Yang bagus masuk pas kapan? Masuk di sini dong, ketika EMA kecil berhasil menembus EMA besar di atasnya. Berarti kita cari emiten-emiten yang dia itu masih di bawah. Misal cari yang mana nih? Nah, misal ada Mina ini kan posisinya masih baru rebound kan. Nih, aku kasih contoh emiten yang belum di atas. Ya, darling. Nih. Nih, ini kan adalah pertama EMA kecil berhasil menembus EMA besar di atasnya. Ini kan posisinya MA5 sudah golden cross MA Wong Kroya Yorobun Wong Cilacap. Ya, ini kan MA5 kan warna merah kan, berhasil menembus MA besar di atasnya. Berarti kan posisi MA sekarang kan MA5 10 20. Ini kan udah urutan, cuman belum melebar, ya kan? Nah, hari ini dia turun. Coba lihat. Harga turun, volume turun, berarti terjadi apa? Harga turun, volume turun, terjadi apa, darling? Aku bener, love, kalian pinter. Ya, jadi kalau dia itu ada saham yang dia itu turun, tapi volumenya turun, berarti
menarik karena dia di sini kan di area supportnya dia. Di sini. Ini kan supportnya dia kan? Nih. Area supportnya dia. Cepret. Nah, di sini kan? Di sini atap, ekor. Di sini juga area sini supportnya dia. Berarti dia mantul. Yang menariknya pertama adalah dia berhasil closing di atas MA5. Yang kedua, walaupun dia volumenya turun, MACD-nya gimana? Justru meningkat, bener nggak? MACD itu sinyal, ya. MACD itu sinyal. Dia turun, volumenya turun, tapi MACD-nya tuh dia justru naik. Dia ada tekukan, gitu. Nah, karena dia itu posisinya apa? Dia di sini MA-nya masih squeeze. Ini kan MA-nya masih menyempit, ya kan? Di sini masih menyempit gitu. Makanya dia itu masih belum bisa naik secara signifikan. Kita aktifin average, directional, index, ADX-nya berapa? Masih lemah. Makanya dia itu nggak bisa naik secara signifikan gitu. Makanya jangan langsung di HK karena saham itu tuh belum terlalu diminati gitu. Karena ADX-nya tuh masih 9, masih di bawah 20. ADX yang baik atau ADX ketika dia diminati adalah 90. Dia masih masa-masa sideways, walaupun secara MACD-nya mungkin melebar, dia mulai mendekati titik SAR gitu. Tapi kalau kalian tipe orang yang nggak mau ketinggalan momentum, kalian itu belajar untuk beli ketika merah, jual ketika hijau. Jangan kebalik, belinya pas lagi hijau, jualnya pas merah. Ya, biasakan, normalisasikan kita itu beli saat dia itu merah, jual pas hijau, jangan kebalik ya. TF berapa darling? Coba cek Mina dong. Ya Robun, kalian keluar sebentar deh dari live aku, coba cek sama nggak. Kalau di punyaku 9. Ini dengan settingan yang dia itu standar 14. Apa ada yang 35,8? ADX Mina kok beda? Iya 9, sama kan? ADX yang baik itu di atas 20 cintaku. Iya. Mbak Ica, kok cari siapa ya? Fungsi ADX pada chart. ADX yang tadi aku bilang, ADX itu adalah apa? Indikator yang untuk mengukur kekuatan tren. Berarti kalau dia itu rendah, berarti kan trennya belum kuat. Nah, di sini di bawah 25 menunjukkan tren sangat lemah. Jangankan 25, 20. Itu jadi kalau di bawah 20 itu biasanya lemah banget. Tapi kalau udah mulai 21, 22, 23 biasanya aku ambil. Karena dia mulai kuat. Teori ADX sama enggak dong darling, ADX itu cuman dia itu sifatnya netral cintaku, dia tuh sifatnya netral, dia tuh cuman ngasih tahu ketika dia lagi rame atau enggak. Aku kasih contoh yang lain, Koka nih darling, Koka dia itu sama-sama ada di top gainer. Koka lihat berapa ADX-nya? Koka berapa? 43, karena dia sedang diminati, dia rame gitu kan. Begitu caranya darling. Apalagi terus misal yang ada di sini. Terus misal BNBR boleh. BNBR ADX-nya berapa? 13. Karena dia baru flip flop di sini. Kemarin kan dia turun. Kemarin kan dia sideways, nggak ada yang minat. Nah, ini kan di sini 13, tapi dia sudah mulai ada kenaikan dari sini. Dari 12 jadi 13. Jangan tak kasih wejangan lagi ya untuk BNBR yang belum punya barang.
Kalau aku kan udah punya barang. Kalau aku kan tadi kan aku udah floating profit tapi belum di TP karena sibuk, ya kan. Jadi posisinya itu dia itu sekarang dari parabolik SAR-nya. Kalau misal nih nggak ada ADX nih, misal nggak ada ADX ya, dari segi apa? Dari segi parabolik SAR dia udah flip flop, berarti oke. MA sudah mulai melebar walaupun masih kecil. Dari segi MACD dia menukik ke atas. Dari segi volume dia juga naik, bener kan, Yorobun? Tapi ADX-nya itu dia berapa? Average directional index-nya itu dia masih 13. Dia baru naik loh. Jadi jangan ada misal ada yang gini, Mbak Ija aku itu BSJP kok BNBR karena kan volumenya naik, MACD-nya naik, parabolik SAR-nya dia flip flop. Kok besoknya dia turun ya? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Pernah. Coba kalian yang BSJP karena volume tapi nggak melihat ADX, terus besoknya dia turun, berarti ADX-nya belum kuat. Jadi walaupun hari ini sahamnya itu dia Marabozu bullish, kayak gini kan Marabozu kan, besok masih bisa naik nggak? Bisa, karena kan dia ada volume. Tapi ketika besok dia, karena kan coba kalian perhatikan mulut BB-nya itu dia masih kecil. Mulut BB-nya tuh dia masih kecil apa udah melebar? Masih segini darling mulut BB-nya tuh. Nih, mulut BB-nya tuh masih imut banget dan dia itu nggak bisa naik secara signifikan ketika dia itu mempunyai posisi yang mulut BB-nya tuh kecil. Nah, dari sini nih perhatikan, ini kan mulut BB segini ya. Dari segini jadi segini. Gimana caranya? Dari segini ke segini kan dia harus reversal dulu, harus naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi kan dia selalu tertahan di atas MA5, bener nggak? Berarti apa yang harus kita lakukan ketika dia posisinya tuh kayak gini? Ya, yang kita lakukan adalah apa? Yang tadi aku bilang, sekarang harganya 105, MA5-nya 90. ADX-nya tuh dia masih lemah. Ya tunggu dia koreksi dong, jangan HK besok. Walaupun dia sekarang naik karena volume. Itu yang menyebabkan kalian itu sering nyangkut karena kalian cuman asal HK. Gitu. Ya. Darling. Mudeng nggak? Apapun itulah, nggak cuman di BNBR, nggak cuman di Koka, BNBR, tapi saham-saham lain yang dia itu naik karena volume. Pokoknya jangan asal di HK ya darling. Mau itu emiten itu masuk di sini di top gainer gitu, misal kayak contoh gula. Nih gula, aku kasih contoh gula. Misal gula. Nih, aku kasih wejangan ke gula boleh? Gula ini posisinya udah apa darling? Posisinya udah apa? Udah keluar dari Bollinger Band. Secara volume dia meningkat, bener kan? Tapi kamu lihat dia udah reboundnya itu dari mana? Dari sini. Dia itu rebound dari harga 600 sekarang udah 800. Orang-orang yang di sini bisa nggak kalau besok TP? Bandar-bandar nih yang belinya di harga 600-an sekarang dapat harga 800, bisa aja besok dia itu koreksi, bisa jadi kan dia 4 hari udah rally, dia 4 hari udah reversal, benar? MACD-nya dia melebar, terus volumenya dia terus meningkat, tapi kan volume hari ini sangat tinggi kan? Volume nih dari sini ya cintaku, harga naik, volume naik, akumulasi. Besoknya lagi harga naik, volume naik, akumulasi lagi. Besoknya lagi harga naik, volume naik, akumulasi lagi. Dan hari ini tuh volumenya itu spike banget gitu. Hari ini volumenya kan naik. Kalau besok volumenya sampai sini, berarti harga naik, volume naik. Tapi ketika besok gula dikasih naik tapi volumenya turun, terjadi apa? Ketika besok harga gula naik tapi volumenya turun gimana? Ada yang buang, betul, karena logikanya gini, harganya kan naik, volumenya turun, berarti kan nggak ada yang mau makan harga atas,
Kecuali retail, biasanya retail itu suka harga pucuk. Jadi logikanya gini, misal besok dia naik sampai 850, volumenya turun, berarti kan nggak ada yang mau makanin. Ketika atau misal dia besok dia koreksi, jadi kita kan harus tunggu gitu, harus tunggu dia ATH apa enggak nih. Kita lihat di monthly coba. Oh berarti enggak, dia ada resist dia. Nah sekarang kan dia break resist ya di sini. Jadi resistnya dia itu sekarang di sini. Terus dia resist selanjutnya ada di 835. Berarti di sini. Ini di monthly ya darling. Karena kan kalau daily kita lama banget scrollnya. Nah berarti resisten berikutnya adalah ada di sini. Ada di sini kan? Nih. Di sini di darling, nih di sini. 830-an. Oke ya. 830 dan resist berikutnya adalah di sini di 1000-an. Karena udah gitu doang kan, Yorobun. Bener kan? Di sini kan ATH-nya dia di sini. Nah, dia naik karena apa? Nutup gap di sini. Ini ada gap up. Gap apanya udah keisi, ya. Ini kan ada gap. Bener nggak? Di sini ada gap. Gapnya udah nyaur utang nih, ya tinggal dibuang bok, ya Robun. Makanya dilihat dari segala time frame, ya jangan asal time frame. Ini kan dailynya kan kayak gini kan. Kalau kita tarik kan, nah di sini kan juga gap nih, gap di sini di harga 706.45 sampai berapa ini kita kecilin, harus effortless ya. Nih di sini kan ditutup utangnya nih sama candle ini. Candle ini kan nyaur utang, utangnya dia nih. Ini kan belum ada yang keisi. Ini kan Marabozu nih. Candle kemarin kan dia nutup dari sini ke sini, dia nutup lunas. Nah, Marabozu sekarang itu nutup gap yang di monthly. Di monthly-nya, di time frame monthly itu dia nutup gap di sini. Melunasi ya, bahasaku susah sekali. Nah, ternyata di monthly-nya itu sudah melunasi hutangnya. Dan posisinya dia sekarang sudah di atas Bollinger Band atas. Dia mungkin nggak besok misal dia itu masih naik lagi. Coba dipikir. Kalau menurut aku sebagai misal menurut aku dengan volume yang spike hari ini, besok mungkin koreksi. Makanya jangan asal HK walaupun dia sudah dia itu sudah dia naik karena volume. Besok dia bisa nggak? Kalau besok dia naik sampai 830-nya nggak kuat, kalian buang. Karena resist dia itu di 830 ya. Kalau besok dia nyampe di sini itu dia buang, berarti supportnya dia ada di kita turun dulu nih, supportnya dia ada di mana? Nah, berarti di area sinian. Di area 715. Kita lihat weekly-nya. Mungkin ada supportnya dia terdekat, nggak ada, berarti benar support dia berarti ada di sini. Ini kan di weekly-nya segini, bener nggak? Sesuai nggak? Weekly loh, ini weekly ya cintaku, ini weekly. Sesuai nggak? Dan ini daily. Aku nulisnya itu daily, ini weekly-nya tadi sesuai. Berarti support dan resisten itu dia itu sinkron, mau di time frame manapun itu sama, kurang lebih tuh kayak gitu. Di time frame monthly-nya. Monthly-nya di sini kan. Di 715. Aku tarik ke belakang. 715 itu ada apa? 715 bukan berapa sih tadi? Kelalen. Ulangi lagi. Kelalen ya Robun. Di daily-nya kedawan banget. Di daily-nya tadi ulangin. Daily-nya kita turun di area sini. 7.15 bener ya? Gedein dulu. Nih. Di area sini harga berapa ini? 7.15 bener ya Robun. Nah, kita ke monthly. Lah, monthly-nya ini kita tarik. Berarti kan bener 7.15, Deng. 7.15 kita tarik, ada apa 7.15 tuh?
Nah ternyata 715 itu kalau ditarik ternyata, nah ada apa? Ada resist di sini. Resist ini di sini ada ekor. Di sini dia resist dia ekor. Ini di time frame monthly-nya. Terus di time frame daily-nya, nah kan kayak gini sama. Bener, di time frame weekly-nya coba. Nah, weekly-nya kan tarik. Nah, di sini resist kan? Resist juga kan di sini. Di sini mantul kayak gitu. Support dan resisten itu penting ya. Penting nggak penting kalian harus tahu. Biar apa? Biar kalian bisa beli di support, jual di resist. Jangan belinya di pucuk, jualnya di maksudnya belinya itu di support, jualnya di resist, bukan belinya di resist, jualnya di support gitu. Kayak gitu ya, darling. Gula sih udah exit bang, resist dia apa? Pucuk dingin bener. Bumi gimana? Cek dewek. Ya Yorobun. Tapi masa lalunya ngeri sekali bener ya. Makanya ini kan dari segi gula itu dia candle ini sayangku. Candle ini tuh untuk nutup gap di weekly. Kalau sekarang yang candle hari ini adalah nutup di apa namanya? Di monthly gitu. Jadi dia itu secara hutang itu udah lunas. Besok bisa jadi dia koreksi dong darling, karena satu dia udah melunasi hutang, yang kedua dia itu sudah hit dari harga 600 sampai harga 800 ya. Udah berapa persen tuh kalau kalian belinya dari akumulasi dari mulai harga 600 sampai harga 800 sekarang 800 pas banget ya 800. Nah udah 27% gitu. Nah bisa jadi nggak besok misal diguyur atau besok mungkin ada distribusi, bisa jadi. Dan distribusinya dia itu kalau kalian mumet-mumet gitu, nggak usah mumet-mumet ya Robun. Alasan dia distribusi itu kalau misal kalian bukan karena gap, dia sudah keluar dari Bollinger Band aja udah. Resistnya dia itu ada di 830. Kalau besok naik 830 terus dia turun, tepe. Gitu ya, cintaku. Tahu support dan resisten di mana, kalian cari titik-titik yang dia itu sering ketahan. Kayak contoh nih di sini ya, support resisten cintaku. Nih, kita turun lagi. Di sini area-area yang sering dia itu mantul atau tertahan itu area support dan resisten. Kayak di sini misal, di sini. Nah, di sini tuh ada apa aja? Nih, di sini kan dia lantai, atap. Di sini atap, di sini dia atap. Jadi area-area yang dia itu sering dipijaki gitu. Ya. Gula udah apa jeneng nih? Ya, paham ya? Wis mau ya Yorobun. Kalau kalian udah paham, aku tuh nggak membantu, aku tuh cuman membantu analisa sedikit ya Yorobun. Liane analisa dewek ya darling. Kalian nyuruh aku buat analisa. Analisa semua nanti tekan subuh ya, tekan opening, tekan besok ketika hari Selasa jam 9 belum selesai ya. Kalian analisa sendiri masing-masing emiten yang kalian punya, analisa sendiri ya Robun. Kata Mbak Iza kalau apa EMA itu benar sayangku. Nih, makasih ya yang udah jawab ya cintaku. Nih, kenapa pakai EMA sayangku? Karena SMA itu untuk analisa swing, karena SMA itu smooth moving average ya. Kalau EMA tuh exponential moving average, jadi harganya tuh lebih responsif kalau pakai EMA cintaku. Pakainya moving average tapi di bagian input pakainya EMA di smoothing line-nya, darling. Kapan average down? Jarang sih aku average down. Average down itu ketika dia itu mantul di support dan masih tertahan di atas EMA 5. Itu aku average down. Ya. Para boliksar masih wis jam pira 10 menitan ini nyetel lagu dalam ini enteng ya Robun. Ya, bisa jam 12. Bisa jam 12 iya Robun lah. Tekuatnya di sini ya. SMA tuh simple. Oh iya simple lah smoothing, simple moving average. Oh iya. Makasih ya Mbak Hamimah. I love you so much. Mbak Vibo. Ya Allah, aku Vibo nariknya dari mana ya, darling? Aku orang ngerti. Yuyurli, ajarin settingannya. Ya Allah, settingannya kepriwe sih saya pun nggak pakai settingan dia kecuali Emadok. Vibo itu nariknya dari mana ya, nyok lalen? Vibo itu nariknya dari mana? Dari atas atau dari bawah? Kelalin aku ya pun. Capek banget ya pun, jujur. Apa atas? Oh Vibo itu dari atas, dari low ke high apa?
Jadi gula besok baiknya di TP di berapa Kak? Kalau udah punya barang besok di TP aja. 800 itu udah banyak. Kalau besok dikasih naik itu mentok di 830 karena 830 ada resist. Ketika dia itu nggak bisa nyentuh resist, otomatis di 825 berarti dia akan turun ya. Tergantung store market Mbak. Iya benar Mbak. Syarat average down apa? Syarat average down ya iya Mas, rongna ya ganteng. Syarat average down adalah ketika minusnya itu tidak lebih dari 10% yang pertama. Kalau minusnya masih 2%, 3%, kalau misal dia itu turun dan dia itu mantul di atas SMA 5, which is berarti mantul di atas SMA 5 berarti dia mantul di support. Kalian boleh average down ya. Tapi kalau misal minusnya tuh udah 20%, 30%, 10%, gue ngapa average down? Mendingan kalian uangnya disimpan buat trading saham-saham yang dia itu punya momentum. Begitu. Beja tanda untuk garis merah 3 itu gimana munculinnya? Di sini ya, darling. Di sini cintaku. Wis musik ya kudune kayak di sini sayangku nih semua. Nah, di sini sayangku nih di sini ya. Horizontal ray ya. Horizontal ray. Ini Fibo terakhir. Fibo itu nariknya dari atas ke bawah apa bawah ke atas sih? Cepetan sayangku. Dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas? Cepetan. Nyong kelalen. Bawah ke atas ke bawah ke gelut baik ya Yorobun. Ada yang bilang atas ke bawah, ada yang bilang bawah ke atas ya, gelut baik. 400 aku tarik ke bawah. Kayaknya kayak gini lebih kayaknya kayak gini darling. Ya enggak sih? Hidene ilang sih kayak orang manut banget tegendi ya engko laptopnya ya tegendi sing pro ya nek semisal orang manut ulangi maning dari apa ke atas ke bawah bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya, oke kita coba. Nah ini kan kayak gini cepret. Ini tuh Fibo itu untuk mengetahui support dan resisten ya barang ya Yorobun, bener gak sih darling? Misal nih di sini kita coba tarik ya. Ini di sini support, ini resist, terus di sini bener nggak sih kayak gitu? Kalau Kak ambil support bawah J resist tertinggi, Kak ambil support terbawah J sampai resist tertinggi. Oh oke. Suaraku wis hilang banget ya Yorobun, kalian dia pergi wis yo sayangku dari supportnya dia sampai resist. Supportnya dia ini kan di sini. Aku coba ya sampai resist. Kayak gini apa tariknya? Masa kayak gini? Bukan dari bawah deh kayaknya, dari atas Miki bener. Dari atas kayaknya ya Yorobun. Ke atas sih kayaknya bener. Nggak usah tak ulangi maning, nyong wongnya sabar banget ya Robun. Karena nyong ora tahu narik Fibonacci, jarang banget. Nah coba kita benerin. Kita lihat ya, ini kan kayak gini dari high ke atas atau ke bawah. Coba kita lihat apa yang terjadi. Bener enggak kosit menang ya Robun nih? Ini garis ini sesuai sama supportnya dia. Puncak atas dan yang bawah Kak. Salah darling, salah maning nyong. Ngosit. Wingi wis bener. Ngosit ya. Nyor atau mainan Fibonacci kepriye. Kayaknya wongnya sabar banget ya Robun sedunia. Ngosit ya Yorobun. Bull dari paling atas terendah ke atas tertinggi. Bear dari bull dari ngosit pin ya di situ. Haleluya. Makasih ya, I love you. Nih. Oke bener ora? Bull dari paling bawah terendah ke atas tertinggi. Bear dari tertinggi ke terendah. Ini lagi bull apa lagi bear? Ini kan lagi bull ya berarti ya cintaku. Bener ora? Ini lagi bull. Bener?
Bul, dari paling bawah terendah ke atas. Dari paling bawah terendah, berarti di sini, Mbok. Di sini bukan narike. Di sini bukan. Nih, di sini bukan Mbah Haleluya, Pul dan Ber gelut bae ya, bukan. Bawah lagi di mana? Sini apa, darling? Sini. Bukan dari situ. 284 nih 28 gelut baik 286 dari sini. Oh, dari sini 286 dari bawah pol, dari sini, dari 272 apa ya Robun, 274 dari sini apa, iya dari sini, terus nyong narik mengduwur, iya ya oke ya, aku tarik cepret, terus tarik mengduwur ke darling, sampai teratas saya ini, dari sampai sini sampai 406 apa darling ya Robun. Bukan, kemana ini, teratasnya kemana darling? Iya sekian, nasi ngomong iya, nasi ngomong ora. Di candlenya mbak ya, ini kan sama, walaupun di candlenya cintaku nanti, nah ya Allah Tuhan, di candlenya iya kan engkau sama gitu, engkau tertarik ya Robun. Puncak kak, ini puncak ya kan, puncaknya di bawah, puncaknya kan ake, ini puncaknya 406 apa tuh, nariknya miring. Oke, nariknya ke sini ke puncak kayak gini ya Pak cintaku, kayak gini. 338 lah, ini kan puncak, ini puncak juga cinta, ini puncak ya, ini puncak endi ya Robun, gelut bae ya, kayak MA nya tak ilang di situ ya ben ora. Nah kayak gini ya Pak, Fibonacci bener apa ora darling? Woi ibu gurunya jadi apa sih pakai gelut bae ya, aku ora tahu Fibonacci ya Robun, pakainya MA, aku jarang banget pakai Fibonacci, zuzurli ya. Bener aja ora sayangku, miring ke kanan, gelut bae kayak nyung wis jam 12 ya. Nyung jarang banget pakai Fibonacci ya Robun, zuzurli ya. Ora pernah aku pakainya tuh MA, jadi jarang banget aku narik Fibonacci. Punten lola banget ya Robun, udah jam 12 ya. kosong ya, sayang pol ya. Aku tuh jarang banget narik Fibonacci, zuzurli, makanya nggak paham dari mana nariknya. Jadi aku tuh pure MA nyel banget. Awas suaranya hilang ya Robun. Lagu apa sekali tok, absen dewek, pinter kalian absen dewek ya. Sering cut loss? Enggak pernah cut loss, profit terus. Makasih ya Robun. Kroya Allah wong kroyai, salam ya nggak kroya, salam gue lapangan tugu. NDX kalian NDX nang Taiwan yang suka aneh ya kayaknya. NDX apa salah on 7 dia nyong kelalen, kayaknya salah on 7 deh nang Taiwan, apa wis apa urung bu kelalen nih. Enggak hal caka aku senping berarti ya, lagi gak enak badan, pusufu. Esok jam tuku. I love you ya semuanya. DM aku ya, Riku banyak yo nyebut nang kene karena full juga.
Full Mas Edi, full. Ada lagi tuh bulan depan maksimal 10 wong ya, 10 doang, 10 til. Nang Taiwan siki jam pira? Kayak Wita. Daily. Aku tuh mas nang Indo. Kalau scalping 135 ya. Betul. Oke, love you. Praktekin besok ya. Aku ramah salah yang kon berjuang dewi.